memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga artinya: 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan menyelamatkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Menyelesaikan amanah agung Tuhan Yesus yang siap jadi agen Pentakosta ketiga. Haleluya, 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 amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan ia akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Shalom anak-anakku semua, apa kabar kalian? Tentunya sehat dan luar biasa. Hari ini adalah harinya Tuhan, mari kita bersukaria, karena itulah yang Tuhan katakan kepada kita. Yuk, sebelum kita mulai ibadah Kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Hari ini kami boleh beribadah anak-anak-Mu Kids dalam ibadah online. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, berikan roh pengertian dan hikmat yang daripada-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di zaman ini. Berkati juga setiap kakak-kakak yang melayani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Amin. Yuk kita tepuk tangan sama-sama. Semua tepuk tangan dong. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu
Yesus itulah sambil tersenyum penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di sorga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di sorga. Adik-adik, siapa yang percaya bahwa di sini anak kesayangan Tuhan? Kalau begitu sama-sama kita katakan bahwa kita disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, dengan bangga berkata, yes, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang saya, tunjuk temennya. Disayang, kamu disayang Tuhan. Kamu diangkat jadi anaknya. Kamu disayang Tuhan. Lagi, sayang, sayang, disayang. Kita disayang Tuhan. Kita diangkat. Kita disayang Tuhan. Sama-sama. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi adik-adik dengan bangga berkata bahwa kita disayang Tuhan. Yang sayang, disayang, aku disayang, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Engkau satu-satunya yang layak kami puji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Semua adik-adik yang rindu dengan Tuhan Yesus, mari sama-sama datang di hadapan Tuhan dengan sikapmu yang terbaik. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau ngomong sama Tuhan. Biar lewat pujian ini kita mau berkata bahwa kita rindu Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Kami rindu lawatan Tuhan. Katakan sekali lagi adik-adik bahwa kita rindu Tuhan Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku
Biar lewat pujian ini kita sedang berbicara dengan Tuhan. Mari kita katakan lebih sungguh lagi bahwa kita rindu Tuhan hadir dalam hati kita. Kita rindu Tuhan hadir di rumah kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhan aku rindu. Tuhan kami siap Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi setiap kami dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu. Kami rindu lawatan Tuhan. Lawatanmu kami rindu. Ku rindukan Roh hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami rindu lebih lagi. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Tuhan. Saat ini Yesus. Haleluya. Penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau ajaib Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji Kau yang terhebat buat kami. Kami mau selalu nyembah Tuhan. Haleluya. Yesus terima kasih Tuhan. Kami mau selalu sembah Tuhan. Kami mau senantiasa memuji Tuhan. Oh, adik-adik yang rindu terus untuk menyembah Tuhan. Adik-adik tahu Tuhan Yesus sayang banget sama kita adik-adik. Dia sayang sama adik-adik, sama papa, sama mama. Semua Tuhan Yesus sayang. Kita nyembah Tuhan karena Dia sayang sama kita. Kau yang mau sungguh-sungguh, kau mau sungguh-sungguh berkata, terima kasih Tuhan, Kau sayang buat kami. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh rabakasyakarabaya, hinarabaya shikiralabaya. Oh, nikmati penyembahan kita dengan Tuhan. Haleluya. Kau yang terhebat, Kau yang layak disembah. Kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Kau. Haleluya. Kita angkat tangan kita sama-sama.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Berikan pujian buat Dia, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Yes Tuhan. Angkat tangan. Kau ajaib buat kami. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan sekali lagi, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati pikiran kami, Tuhan berkati hati kami. Firman yang kami dengar boleh membawa kami semakin sayang dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah segala pujian kami, segala hormat kami yang terbaik. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? 1 minggu kita udah lewati dan kita kembali di hari Minggu ini. Nah, kakak harap semuanya sehat dan baik-baik aja. Mungkin banyak di antara kalian yang bilang, aduh kak di rumah terus bosan. Tapi jangan sedih ya, tetap sabar karena semuanya ini buat kebaikan kita. Nah sebelum kita dengerin firman Tuhan pada hari ini, Kak Nathan mau ajak kita untuk berdoa. Semuanya berdoa, yuk tutup mata. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini Bapak kami bersyukur Engkau baik dan sangat baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, menjadi telinga yang terus mendengar dan kami terus Bapak menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah hari ini Kak Nathan akan sampaikan firman Tuhan tentang generasi yang melihat kemuliaan Tuhan. Apa sih itu kemuliaan? Kita belajar hari ini. Coba Kak Nathan tanya sama adik-adik yang di rumah. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian rasakan ketika misalnya kalian pada waktu siang hari, kepala kalian melihat ke atas. Apa yang dilihat? Benar, matahari. Nah ketika mata kalian melihat matahari yang begitu terangnya, apa yang kalian lakukan? Kalian akan segera memasang seperti ini atau bahkan mungkin menutup mata. Kenapa? Karena kita nggak tahan dengan cahaya matahari yang begitu terang. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana ada seorang yang Tuhan bisa kasih karunia untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Siapa itu? Yaitu Yesaya. Pada zaman Nabi Yesaya, orang-orang itu banyak melakukan hal yang jahat.
hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya apa? Mereka membuat dewa-dewa palsu. Mereka membuat patung-patung yang mereka sembah. Nah, ketika mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, mereka juga melupakan semua perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan. Tuhan memilih seseorang untuk menyampaikan keselamatan kepada orang-orang ini. Dan supaya apa? Berhenti berbuat dosa dan kejahatannya. Tuhan memilih Yesaya dan menyatakan kemuliaannya kepada Yesaya. Wah, gimana Kak? Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Yesaya. Ayo siapa yang tahu? Ya, lewat mimpi. Mungkin adik-adik di rumah pernah merasakan, pernah cerita sama mama, sama teman. Aku loh mimpi, mungkin ada yang mimpi. Aku mimpi jalan-jalan, aku mimpi makan es krim, aku mimpi ini dan itu. Banyak hal-hal mungkin yang menyenangkan. Bahkan ada juga yang cerita, aku tadi malam loh mimpi seram, mimpi menakutkan. Nah tapi kalau mimpi Yesaya sangat berbeda adik-adik. Yesaya bermimpi melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Keren gak? Keren. Dia bermimpi melihat raja, Tuhan yang menciptakan semesta alam. Dalam mimpi itu, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahtanya dan malaikat di sekelilingnya. Waduh, Kak Nathan gak bisa bayangin adik-adik, gimana kalau kita dikasih Tuhan seperti Yesaya, mimpi melihat Tuhan duduk di atas tahta dan dikelilingi malaikat-malaikatnya. Lalu apa yang terjadi di mimpi itu? Dalam mimpi itu Tuhan berbicara kepada Yesaya dan suaranya keras. Kemudian seorang malaikat mendatangi Yesaya dan menyentuh bibirnya itu dengan bara api. Jadi dalam mimpi Yesaya, malaikat Tuhan datang kepada Yesaya dan menyentuh bibirnya dengan bara api, yang artinya apa? Dosa Yesaya sudah diampuni. Kemudian dalam mimpi itu Tuhan bertanya, siapa yang akan aku utus? Siapa yang akan aku kirim dan pergi untuk memberitahu kepada orang-orang Israel tentang pesan Tuhan? Lalu jawabnya apa? Ketika Yesaya mendengar suara Tuhan bertanya, siapa yang akan aku utus? Kemudian siapa yang akan menyampaikan pesan Tuhan? Yesaya langsung menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, ketika Yesaya menjawab seperti itu, kakak yakin bahwa Tuhan sudah perlengkapi dia dengan Roh Kudus. Yesaya mulai memberitahu apa yang Tuhan katakan. Hari demi hari dia beritakan keselamatan. Dia katakan pada orang-orang, kamu telah berdosa, Tuhan akan menghukummu, berhenti berbuat dosa dan taatilah Tuhan. Tapi kira-kira ada yang dengar enggak? Enggak adik-adik. Orang-orang tidak kembali kepada Tuhan. Sebaliknya mereka tertawa dan mengolok-ngolok Yesaya. Coba bayangin. Yesaya terima pesan daripada Tuhan lewat mimpi penglihatan. Orang-orang tidak percaya dan orang-orang ini malah tertawa dan mengolok-olok Yesaya. Tapi kita belajar dari Yesaya. Mau didengar atau tidak, mau diterima atau tidak pesan itu dari Tuhan, Yesaya tetap terus menyampaikan berita itu kepada Tuhan, kepada orang-orang. Nah, sekarang adik-adik, kalau kita boleh belajar dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13, lalu bagaimana dengan kita hari-hari ini? Pertanyaannya, maukah enggak adik-adik ini dipakai Tuhan untuk menjadi penyampai pesan Tuhan? Misalnya lewat mimpi. Kalau minggu ini kita berbicara tentang lewat mimpi. Ketika Tuhan kasih mimpi kepada adik-adik untuk menyampaikan pesan, misalnya kepada mama papa, untuk menyatakan kesalahan, kepada teman, bahkan yang jangkauan yang lebih luas kepada bangsa dan negara. Kira-kira adik-adik mau nggak melakukannya itu? Atau malah takut, aduh aku mimpi apa tadi malam ya? Nggak mau, aku takut kan aku masih kecil. Nah, melalui firman Tuhan ini adik-adik, di dalam kisah para rasul 2 ayat 17 dikatakan, pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Perhatikan, hari-hari terakhir. Kapan itu hari-hari terakhir? Sekarang. Hari-hari terakhir itu sekarang.
Tuhan katakan bahwa Dia akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Semua manusia itu bukan berarti hanya Pak Pendeta aja, hanya hamba-hamba Tuhan aja. Enggak, kakak-kakak sekolah minggu aja. Tidak, tetapi semua manusia ini dikatakan dari yang mulai kecil sampai usia tua, Tuhan bisa mencurahkan. Jadi adik-adik, mulai minggu ini coba mulai lebih lagi bangun cintamu mula-mula kepada Tuhan. Mungkin kalian bertanya, gimana ya Kak ya aku mau dipakai Tuhan? Ayo diawali dari membangun cintamu mula-mula. Misalnya yang mulai malas berdoa, mulai malas baca Alkitab. Ayo ingat bahwa Tuhan itu sedang mencurahkan rohnya supaya kita dipakainya menjadi alatnya. Nah, ketika kamu mulai membangun cintamu kepada Tuhan, seperti kalau misalnya kamu lagi dapat barang baru dan kamu sangat cinta, seperti itulah mau lebih lagi cintamu sama Tuhan. Yang malas berdoa, ayo mulai lagi berdoa. Ingat, ini adalah hari-hari terakhir. Yang malas baca firman Tuhan, ingat hari inilah hari-hari terakhir. Supaya apa? Ketika Tuhan menyatakan sesuatu, penglihatan, mimpi kepadamu, kamu siap. Dan kamu siap untuk menyampaikan kepada pesan-pesan ini kepada orang-orang. Jangan pernah takut. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan ini, ayo kita mau seperti Yesaya. Ketika dia mengalami satu penglihatan dalam mimpi, dia mau lakukan, mau diterima atau tidak, mau didengar atau tidak, dia tetap lakukan itu. Sama seperti kita, kalau kamu terima pesan dari Tuhan, mungkin yang kamu terima pesan ini untuk orang yang lebih tua, sampaikan, berani untuk menyampaikan, berani untuk menyatakan apa yang Tuhan sampaikan kepadamu. Yuk kita mau hafalkan ayat. Ayatnya minggu ini sedikit dulu, nanti minggu depan kita lanjut lagi. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, aku akan mencurahkan rohku atas semua orang. Percaya bahwa roh Tuhan, kuasa Roh Kudus sedang dicurahkan hari-hari ini buat kita semua. Sehingga kita semakin mengasihi, mencintai Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin adik-adik, ayo terus semangat, jangan pernah malas-malasan ketika di rumah, dan terus pakai firman Tuhan itu untuk menjadi penyemangat hidupmu, membangkitkan gairahmu untuk mencintai Tuhan. Demikianlah firman yang boleh kakak Nathan sampaikan, ayo kita berdoa. Kak Nathan rindu semua yang di rumah. Coba semuanya tutup mata, kita mau berdoa sungguh-sungguh. Roh Kudus sedang dicurahkan kepada kita. Tinggal bagaimana adik-adik mau menerimanya atau tidak, mau meresponinya atau tidak. Kakak rindu semuanya ikut angkat tangan. Angkat tanganmu ke atas, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Bahwa pada hari-hari terakhir ini Tuhan, Engkau akan mencurahkan roh-Mu atas semua orang. Termasuk juga Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini ada di rumah. Kami semua yang mengangkat tangan Tuhan, kami rindu dipakai Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran, baik kepada keluarga, teman, bahkan jangkauan yang lebih luas bangsa dan negara Tuhan. Urapi kami Tuhan, bahwa kami yakin dan percaya Roh Kudus ada dalam hidup kami, Roh Kudus ada dalam hati kami, memberikan kami keberanian untuk menyatakan, memberitakan Injil pada hari-hari yang terakhir. Urapi Tuhan, urapi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami tetap percaya bahwa kami menjadi anak-anak yang lebih daripada anak-anak yang biasa. Kami menjadi pemberita-pemberita Injil. Kami menjadi orang-orang yang terus bersaksi buat nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Mari meteraikan setiap firman-Mu kepada anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa. Untuk mereka terus bergairah, memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Melalui doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Terpuji, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.
Nah, pengumumannya untuk minggu ini adik-adik sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Tetap lakukan dengan setia, baca Alkitabmu, kerjakan proyek ketaatanmu. Sebab tidak pernah sia-sia orang yang boleh mengerjakan tetap setia kepada Tuhan. Itu aja pengumuman minggu ini. Kanatan aja semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur padamu buat minggu yang boleh kami lalui, dan kami berdoa untuk minggu baru yang akan kami lewati Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan, kami minta tuntunan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, beri kesehatan, kekuatan, perlindungan, dijauhkan daripada COVID-19, mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 menjadi bagian mereka bersama keluarga besar mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah bersyukur, kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni buat segala dosa-dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.